Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita bertemu lagi di pertemuan ke-14. Dan jadi di sini akan kita bahas terkait custom function. Berarti ini adalah function yang kita buat sendiri gitu ibaratnya ya. Dan bisa langsung next-nya aja, Kak. Oke, gambaran umumnya. Nah, modul ini itu bakal bahas terkait penggunaan custom function ya untuk pengolahan data SQL. Dan ini merupakan fungsi yang dibuat sendiri untuk membantu proses pengolahan data secara otomatis dalam database. Dan di sini tuh custom function tuh pengguna dapat melakukan perhitungan, manipulasi teks, validasi data maupun pengolahan informasi lainnya secara efisien dan terstruktur. Dan model ini juga praktikan tuh bisa diharapkan nih dapat memahami konsep dasar custom function serta mampu mengimplementasikan secara langsung dalam penulisan query SQL. Nah, next-nya ada capaian pembelajaran. Jadi ada memahami konsep dasar custom function, terus struktur dan komponen pembuatan custom function, dan juga mengimplementasikan custom function, serta membantu proses pengolahan data pada database menggunakan custom function. Nah, next-nya itu bisa langsung aja Kak, slide. Oke, nah ini ada materi praktikumnya guys. So, teman-teman jangan lupa untuk ikutin segala step dari database dari praktikum dalam video ini ya guys ya. Dan teman-teman bisa nih download langsung. Kalau kalau kalian mau langsung download boleh di sini kalian bisa download database-nya. Jadi nanti kalian bisa langsung ngebuat custom function dari database itu, dari DDL, DML itu. Dan lanjutnya, di sini ada custom function itu, tadi seperti yang sudah saya bilang ya, berarti ini function yang dibuat sendiri gitu. Nah, ini tuh biasa dipanggil berulang kali dalam berbagai query SQL seperti select, where, ordered by, dan having gitu. Dan di sini tuh custom function bakal mengembalikan sebuah nilai atau return value. Misal kayak return value-nya berupa mungkin integer, atau string, atau mungkin validasi data, true or false gitu dan lainnya. Serta di sini tuh custom function itu akan membuat kode itu bisa lebih reusable gitu sehingga proses pengolahan data itu dapat lebih efisien dan terstruktur. Misalnya nih kayak kalian ngebuat uh, query isinya function gitu kayak mungkin di codingan-codingan biasanya juga gitu di bahasa pemrograman lain. Jadi itu functionnya bisa di reuse gitu, maksudnya bisa dipakai berulang kali. Oke, nah nextnya ini ada struktur dasar custom function. Nah, biasanya custom function ini ada delimiternya. Terus ada create function. Terus nama functionnya. Misal nih, nama functionnya itu hitung diskon gitu. Berarti function itu untuk menghitung diskon, pembayaran gitu. Misal gitu, boleh banget tuh. Terus parameter tipe datanya apa, ditulis. Terus returns tipe data. Returns berarti nanti mengembalikannya itu dalam bentuk apa. Misal returns integer gitu. Bisa. Nah, terus next-nya aja bikin isi function, berarti nanti isi functionnya tuh kayak kalian tulis nih rumusnya tuh apa gitu. Dan return nilai, berarti return itu outputnya tuh nilai gitu. Kayak berarti tadi kan returnnya dua kali ya, berarti nilai, misal hasilnya nilai dengan tipe data integer. Nah, misal gitu bisa. Dan next-nya, agak ke bawah lagi, Kak, tolong. Oke, dan sini ada penjelasan terkait komponen-komponen yang terdapat dalam custom function nih. Yang pertama ada create function, yaitu untuk buat function baru ya. Create function, terus kalian tulis nih nama functionnya apa gitu. Terus returns, ya untuk menentukan tipe data yang akan dikembalikan. Berarti ini ada contoh nih returns varchar, berarti outputnya itu bakal ngeluarin hasil yang berupa varchar atau teks. Dan selanjutnya ada deterministik, yaitu untuk menandakan bahwa function akan menghasilkan output yang sama jika input yang diberikan sama. Terus ada delimiter untuk mengganti tanda akhir query sementara waktu agar MySQL dapat membaca seluruh isi function. Nah, contohnya kayak delimiter slice, slice gitu. Terus ada return, yaitu untuk mengembalikan nilai dari function. Jadi di sini contohnya return hasil gitu, atau misal return rata-rata gitu, itu bisa banget. Dan mungkin langsung aja, kalian bisa ikutin ya praktikumnya ini. Ada contoh penerapan custom function, ini bakal dia praktekin sama Kak Rama. Oke. Oke, di sini aku lanjut untuk terkait praktikumnya ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung buka aja untuk SQL-nya dan di sini kita langsung ngebuat database terlebih dahulu gitu. Atau kalau emang kalian pengen
masukin filenya tadi juga boleh, tapi ini tetap wajib untuk ngebuat yang namanya database. Misalnya kita create database function, oke, kemudian kita cek. Nah, setelah itu baru kita buat tabelnya gitu. Jadi ini kita buat table, create table, table mahasiswa, kemudian di sini kita tulis misal npm tipe datanya varchar dengan panjang teksnya itu ada 10. Nah, ini primary key. Oke. Nah, kemudian nama namanya varchar juga 50. Tipe datanya itu salah. Ini not null. Ya nggak apa-apa deh. Kita isi aja varchar ya. Oke, kemudian umur tipe datanya integer. Kemudian asal kota tipe datanya varchar 50. Kemudian mata kuliah favorit, mata kuliah favorit itu varchar 50. Oke, terakhir itu nilai tipe datanya integer. Nah, kalau udah tinggal tutup, kita go. Nah, kalau udah di sini kita langsung masukin aja ke SQL-nya. Kemudian kalian bisa insert values-nya itu kalian cek aja di bawah. Nah, ini udah jadi kalian tinggal masukin aja. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita langsung go. Nah, kalau udah, nah ini kurang lebih untuk isinya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu bagian function status, cek status kelulusan. Nah, di sini kita mau menentukan status kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai. Nah, di sini kita pakai delimiter gitu ya. Nah, tadi udah jelasin bahwa delimiter itu untuk mengganti tanda akhir query. Nah, jadi sebenarnya delimiter itu digunakan untuk kalau misalnya di dalam fungsinya itu ada banyak koma atau ada banyak kayak apa ya, jenis-jenisnya misal kayak ada if else, habis itu nanti tiba-tiba ada return dan lain sebagainya gitu. Nah, kita lihat di sini kalau misal delimiternya itu di sini dia menerima function yang dimana dia ada if else juga sama return. Oke, mungkin kita langsung ikutin aja untuk modulnya. Oke. Nah, jadi di sini kita langsung ke SQL. Nah, kemudian kita delimiter, delimiter ya. Nah, kemudian create function, cek kelulusan. Nah, dia menerima parameter nilai mahasiswa itu sebagai integer. Kemudian dia bakal nge-returns akan menghasilkan outputnya berupa varchar 20. Dia biasanya return varcharnya itu misalnya kayak em, lulus atau nggak lulus gitu. Nah, dia bentuknya varchar. Jadi dia bakal menghasilkan output berupa varchar. Kemudian deterministik. Jadi jika inputnya sama, maka inputnya juga bakal sama. Nah, kemudian di sini dimulai. Begin itu sebagai awal mulanya gitu untuk sebuah function. Nah, di sini kita begin, kemudian if nilai mahasiswa dari parameter ini, nilai mahasiswa lebih dari 75 dan dia bakal menghasilkan return lulus. Oke, else. Nah, ini kan di bahasa pemrograman ya. Kalau else itu berarti yang kecuali nilai di bawah 75 ya misalnya. Jadi dia bakal menghasilkan nilai tidak lulus. Nah, kemudian kita end if. Nah, setelah itu baru kita end. Jadi ada begin, pasti ada end. Nah, baru kita delimiter. Nah, gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, teman-teman bisa langsung klik go. Nah, ini tuh berhasil karena dia
em, kita pakai delimiter dan dia di sini ada beberapa kondisi juga ya, if else gitu kan. Nah, kemudian kita coba lagi. Nah, ini kita cek, kita refresh ya, refresh wajib refresh ya teman-teman biar bisa muncul. Nah, di sini udah ada function cek kelulusan. Nah, terus di sini kita mau manggil caranya ke SQL lagi. Nah, kemudian teman-teman langsung aja select nama, terus nilai, terus function yang tadi udah kita buat cek lulusan yang dimana kita mengambil parameter itu nilai, kemudian kita buat tabel baru, tapi tabelnya itu tabel sementara gitu ya, tabel sementara, terus kelulusan dari tabel mahasiswa. Nah, jadi di sini kita mau mengambil nilai nama, nilai sama nilai yang ada di tabel mahasiswa yang udah kita buat tadi. Nah, kalau udah kita klik, nah dia bakal muncul nih nilai 85 karena di atas 75 maka dia lulus. Kalau misalnya di bawah 75 itu dia tidak lulus. Nah, kurang lebih seperti ini untuk outputnya. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut untuk yang kedua, function buat hitung rata-rata. Nah, jadi di sini kita mau menghitung rata-rata. Oke, mungkin kita buat function dulu. Oke, kita SQL lagi. Nah, kemudian kita delimiter, kemudian create function hitung rata. Rata. Kemudian kita mau menghasilkan nilainya berupa desimal yang dimana digit depannya itu ada 5 dan digit di belakang komanya itu ada 2. Nah, kemudian kita deterministik, kemudian kita begin. Nah, di sini function itu berjalan, return, kemudian kita select average-nya. Jadi kalau untuk rata-rata kalian tinggal klik aja rumus average gitu. Average nilai nilai ini yang ada di tabel mahasiswa. Maka kita tulis select average parameter nilai dari tabel mahasiswa, kemudian kita tutup. Nah, baru kita add. Nah, teman-teman, di sini tuh sebenarnya in case-nya ada yang nanti error. Kita lihat ya. Wait. Nah, sebenarnya bisa error, bisa enggak. Wait ya. Oke, mungkin. Nah, kalau ini sebenarnya berhasil, ya, kalau ini harusnya berhasil. Nah, dia berhasil ya, teman-teman. Nah, walaupun dia pakai delimiter atau nggak pakai, dia berhasil. Nah, ini kan kita tadi pakai delimiter. Nah, kalau misalnya kita tanpa delimiter, ya kita coba lagi, hitung rata-rata, drop function ya, hitung rata-rata. Nah, coba kita lagi. Nah, misalnya kita tanpa delimiter. Nah, kalau tanpa delimiter, berarti begin sama end-nya juga dihapus. Jadi kalian cuma nulis kayak gini. Nah, ini bakal berhasil juga. Oke. Nah, bedanya kita cek lagi nih untuk status kelulusan. Di sini kita coba drop ya. Tadi kan untuk status kelulusan ini pakai yang namanya delimiter. Nah, coba kita bandingin kalau misalnya dia nggak pakai delimiter. Biar ada perbandingan. Oke, ini kita udah drop. Kemudian kita coba lagi yang ini. Nah, ini kita coba in case-nya misalnya ini nggak pakai delimiter. Nah, kita hapus delimiternya, kemudian begin sama n-nya juga ikut hapus ya. Nah, kita coba gini. Nah, dia error. Kenapa? Karena delimiter itu digunakan ketika kita menemukan kondisi komanya itu ada banyak. Kita lihat di sini, if terus ada titik koma, kemudian else terus ada titik koma. Nah, di sini ada dua kondisi. Nah, kalau misalnya ada dua kondisi, delimiter itu delimiter delimiter terus garis miring itu tujuannya untuk membedakan apakah query itu udah berhenti apa belum. Nah, kasusnya kalau misalnya delimiter nggak ada, maka query-nya itu bakal ngebaca cuman sampai sini gitu. Jadi yang ini nggak bakal kebaca, makanya sebenarnya error. Nah, tapi kalau ada delimiter itu dia bisa karena di sini ada dua kondisi juga gitu. Di sini titik koma, titik koma, titik koma. Jadi semua function yang ada di sini itu bakal dibaca gitu untuk
kondisinya. Nah, kalau nggak pakai delimiter, dia nggak bakal baca. Dia bacanya cuma sampai sini aja. Karena titik koma itu menandakan bahwasanya program query itu udah berhenti. Nah, kalau delimiter, dia supaya semuanya itu bisa kebaca. Nah, makanya itu pakai delimiter. Nah, kasusnya, kenapa ini berhasil? Wait. Nah, ini kan udah berhasil ya karena kita pakai delimiter. Nah, hitung rata-rata juga sama nih. Kalau misalnya dia pakai em, delimiter maupun enggak, dia tetap berhasil. Kenapa? Karena dia cuman sekali jalan. Nih, lihat. Return, select average nilai from mahasiswa. Tuh, udah sekali jalan. Cuman sampai jalan ini doang. Dia nggak ada kondisi lain. Misalnya kayak if, terus else gitu. Jadi dia sekali jalan, makanya sebenarnya nggak pakai delimiter juga berhasil gitu. Nggak pakai delimiter sama begin seharusnya berhasil. Nah, mungkin di sini kita mau select lagi ya, kita coba dari status rata-rata, select hitung rata-rata. Nah, di sini udah muncul bahwasanya nilai rata-ratanya itu di 78,40 gitu. Oke, terakhir di sini kita langsung masuk ke function kenalan mahasiswa.